Bahkan dia sempat kepikiran jangan-jangan hilangnya Tylee sama JJ itu ada kaitannya sama golongan gelap tuh loh. Mungkin dia diculik atau dicelakai sama si orang-orang golongan gelap katanya. Makanya Lori ini nggak mau lapor polisi, Wak, dan dia lebih memilih untuk curhat masalah itu ke Chad yang dianggap lebih tahu soal ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, di minggu lalu aku sudah pernah membahas salah satu tragedi aliran sesat terbesar dalam sejarah, yaitu Jonestown Massacre yang merenggut ratusan nyawa kan. Nah, di malam ini aku akan bawakan lagi kisah kriminal yang masih ada kaitannya dengan fenomena aliran sesat. Bedanya, kasus ini tuh bukan terjadi puluhan tahun yang lalu, melainkan baru saja mengguncang Amerika di tahun 2019 sampai 2020 kemarin tuh loh. Dan kali ini bukan sekedar soal penghilangan nyawa aja, tapi juga bagaimana ajaran sesat itu bisa lagi-lagi membuat orang kehilangan akal sehat sehingga tega mengorbankan orang-orang terdekatnya. Ya, nah jadi pada saat itu ada seorang penulis yang berusaha menyebarkan ajaran sesat tentang hari kiamat, Wak. Dimana si penulis ini mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menyelamatkan bumi dengan cara memusnahkan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Untuk menjalankan misi penyelamatannya itu, dia pun dibantu oleh seseorang yang percaya sama ajarannya. Tapi cara yang mereka pakai di misi ini ekstrim kali, Wak. Sampai-sampai membuat orang-orang terdekat mereka pun kehilangan nyawa mereka sendiri. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus ini melibatkan seorang perempuan yang bernama Lori Vallow. Dia ini lahir di Loma Linda, California di tanggal 26 Juni tahun 1973. Dia ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat taat pada satu aliran kepercayaan yang kita sebut aja nama aliran ini aliran A, Wak, ya, aliran A. Nah, sejak kecil Lori itu dibiasakan mengikuti kegiatan keagamaan di gerejanya. Seiring bertambahnya usia, Lori pun tumbuh seperti ya remaja pada umumnya aja. Dia lulus SMA di tahun 1992 waktu itu. Nah, setelah dia lulus SMA, Lori nggak ngelanjutin kuliah, Wak. Dia milih nikah aja. Tapi ternyata kehidupan rumah tangganya juga tidak berjalan mulus. Dia ini sempat nikah cerai gitu loh, Wak, sampai 4 kali. Karena ngerasa nggak cocok sama pasangannya itu. Sampai akhirnya Lori ini pun bertemu dengan seorang laki-laki idamannya yang bernama Charles. Charles ini adalah seorang pengusaha sukses yang baik hati kali dan juga penyayang. Mereka pun menikah di tahun 2006 pada saat Lori sudah berusia 33 tahun. Ya. Nah, setelah menikah mereka tinggal di Arizona dan mereka mengasuh 2 orang anak, Wak. 1 anak kandung dari pernikahan Lori sebelumnya yang bernama Tylee dan 1 anak angkat bernama Joshua atau biasa dipanggil JJ yang diadopsi dari sepupunya Charles, Wak. Ya. Jadi Tylee sama si JJ ini bukan anak dari pernikahan mereka berdua, oke? Nah, pada saat itu keluarga kecil mereka ini hidup bahagia. Lori menjadi ibu yang penyayang, ibu yang perhatian, sementara Charles menjadi ayah yang sangat bertanggung jawab, Wak. Tapi kebahagiaan itu mulai berubah ketika Lori ini tiba-tiba sering mengurung diri di kamarnya sambil membaca buku-buku bertema spiritual. Kalau kalian ingat, Lori ini kan memang sejak kecil taat sama aliran kepercayaan A itu kan, Wak. Nah, seiring berjalannya waktu, Lori ini ketemu ada buku yang relate kali sama aliran kepercayaannya itu. Nah, buku ini ditulis sama seseorang yang bernama Chad Daybell, ya. Nah, buku yang ditulis Chad ini berisi tentang umat terpilih yang hidup di akhir zaman dan berhasil nyelamatin dunia dari rusaknya moral. Buku itu yang dibaca. Makin lama Lori pun makin terobsesi, Wak, ngebaca buku-buku si penulis ini, si Chad ini. Bahkan kali ini dia ini juga pengen kali ketemu sama si Chad langsung untuk bisa mendiskusikan banyak hal soal umat terpilih di akhir zaman sesuai sama bukunya si Chad. Nah, dari situ Lori pun cari-carilah informasi tentang acara apa aja yang biasanya diikuti sama Chad ini kan. Dan pucuk dicinta ulam pun tiba di bulan Oktober 2018, Wak. Chad diundang nih menjadi pembicara seminar untuk anggota aliran kepercayaan A. Temanya yaitu persiapan umat dalam menghadapi hari kiamat kayak gitu. Dah, karena nggak mau nyanyain kesempatan ketemu sama Chad, Wak, datanglah ini si Lori ke acara itu kan. Tapi tanpa disangka, Wak, dari situlah Lori mulai berubah menjadi orang yang gampang terjebak dalam delusi dan juga memandang dunia dengan penuh kegelapan. Bayangin aja, Wak, Lori yang tadinya hidupnya kan baik-baik aja tuh kan, ibu yang baik, ibu istri yang pengertian, tapi tiba-tiba berubah 180 derajat karena buku yang ditulis sama Chad ini. Dari sinilah hubungan mereka pun semakin dekat lagi dan perlahan Chad punya pengaruh besar dalam hidupnya si Lori. Siapa sebenarnya si Chad ini? Siapa si penulis ini? Dan sejauh apa dia mempengaruhi hidupnya Lori? Masuk ke cerita sedikit tentang Chad Daybell, oke?
Nah jadi Chad Daybell ini adalah seorang penulis asal Utah, Amerika yang lahir di tanggal 11 Agustus tahun 1968. Gak begitu jauh rentang usia dia sama si Lori, cuma 5 tahun tua dia. Nah lalu si Chad ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tammy. Terus di tahun 2015-nya Tammy sama Chad pindah dari Utah ke pinggiran kota Rexburg yang ada di Idaho. Chad sama Tammy sama-sama menganut aliran A juga, sama kayak si Lori. Tapi berbeda dari Tammy yang memang rajin beribadah, Chad ini justru punya sisi yang jauh lebih ekstrim gitu karena dia ini tiba-tiba mengaku mendapat wahyu dari Tuhan. Bahkan mereka ini bisa katanya melihat masa depan gitu, khususnya tentang datangnya hari kiamat. Awalnya hal itu dia tuangkan lewat buku-buku bertema Doomsday gitu yang dia tulis dan dia sebarkan ke pembaca-pembacanya. Nah dari sinilah pemikiran Chad pun mulai berkembang lagi ke arah yang lebih agak aneh gitu dan akhirnya dianggap menyimpang sama banyak orang. Nah di tahun 2004 Chad pun mulailah itu nulis buku-buku yang bertema akhir zaman sesuai sama kepercayaan yang dia bangun sendiri tadi itu loh. Chad tahu betul buku-bukunya ini nggak bisa sembarangan diterbitkan di penerbitan umum. Gegara apa ya tadi? Gegara isinya itu tidak sesuai sama ajaran resmi dari aliran A. Alhasil Chad pun mendirikan perusahaan penerbitan khusus bernama Spring Creek Book Company. Untuk apa? Untuk bisa menerbitkan buku-bukunya tadi. Nah dari buku-bukunya inilah nama Chad pun mulai nih dikenal di kalangan komunitas aliran A yang tertarik soal akhir zaman itu. Dia pun sering lah ini diundang-undang untuk ngisi seminar dan juga acara-acara rohani bertema kiamat ya kan. Sampai akhirnya Chad bikin seminar versi dia sendiri. Nah di salah satu seminar yang udah dia bangun inilah Lori datang. Dah, kita balik lagi ke kisah pertemuan Lori sama Chad ya. Jadi selama waktu si Lori ini datang ke seminar pertama kalinya si Chad yang dia temui itu, Lori menjadi salah satu orang yang sangat tertarik sama pembahasannya si Chad. Wah, Lori ini excited kali lah nyimak semua pemaparan dari si Chad kan. Dia ini juga beberapa kali nanya, dia beberapa kali berdiskusi sama Chad di forum itu. Dan sebenarnya juga wajar-wajar aja karena seminar-seminar Chad ini kan memang biasanya lumayan rame kan diikuti sama orang-orang yang penasaran sama tulisannya. Tapi yang bikin beda, Lori ini terlihat jauh lebih antusias gitu loh dibanding sama peserta lain. Bahkan setelah acaranya selesai pun Lori ini sempat tuh minta tanda tangan si Chad di bukunya. Dan dia ini juga cerita soal kekagumannya sama tulisannya si Chad. Akhirnya di situ Chad jadi tertarik juga ngobrol sama orang yang sangat tertarik sama dia kan. Akhirnya dia bilang, kalau kamu mau kita bisa kok ngadain pertemuan lagi Bu Lori. Kebetulan aku punya komunitas yang sering diskusi hal-hal ini, soal-soal ini. Kata si Chad, boleh lah Pak, boleh ikutlah aku, kapan pertemuannya? Oke, kita agendain pas sama-sama ada waktu luang aja ya. Sekarang kita tukeran nomor HP aja biar gampang kalau misalnya mau kontakan, kata si Chad. Tuker-tukeran kontak mereka Nah setelah tukeran nomor HP ini mereka jadi makin intens lagi lah komunikasi lewat chat. Akhirnya dari situ diputuskanlah kalau mereka berdua ini mau ketemuan di rumahnya Lori di akhir bulan Oktober tahun 2018. Lori yang nentuin waktunya dan dia pun milih tanggal itu karena suaminya si Charles ini kebetulan di hari itu memang lagi pergi perjalanan dinas keluar kota. Jadi Lori ini nggak mau suaminya ini tahu soal pertemuan dia sama si Chad, sama si penulis tentang akhir zaman ini. Kenapa nggak mau? Karena suaminya itu bukan penganut aliran yang sama Jadi dia takut suaminya ini bakal nentang lah gitu. Udah lah kan, akhirnya singkatnya pertemuan antara si Chad sama si Lori ini pun dimulai. Di pertemuan itu Chad ini cerita kalau komunitas ini lagi ngerencanain sebuah misi katanya. Kita sudah masuk di fase akhir zaman dan di sini cuman ada dua golongan. Kata si Chad ya, cuman ada dua golongan. Golongan terang dan golongan gelap. Golongan terang adalah orang-orang terpilih yang akan menyelamatkan bumi dan golongan gelap adalah orang-orang yang sudah dirasuki roh jahat. Beruntunglah kita Lori karena kita termasuk golongan terang. Kitalah sang penyelamat itu dan kita bertugas memusnahkan golongan gelap. Awas hati-hati ya Lori ya, karena bisa jadi golongan gelap itu ada di sekitar kita kayak gitu. Pokok diapain lah, makin dimotivasinya lah situ si Lori kan. Dengar itu perasaan Lori sempat campur aduk Di satu sisi dia senang karena dia termasuk salah satu golongan terang ya kan. Tapi di sisi lain dia juga cemas. Dia cemas karena takut sama golongan gelap yang mungkin ada di sekitarnya. Akhirnya dari pertemuan itu Lori makin yakin lah lagi sama si panutannya ini, sama si Chad ini. Akhirnya Lori dengan yakin memutuskan untuk bergabung dengan komunitasnya Chad ini untuk menyiapkan misi penyelamatan dunia. Yaitu dengan apa? Dengan melenyapkan golongan gelap di sekitar mereka. Ya, tapi tanpa Lori sadari, pilihan masuk ke komunitas itu justru menyeretnya lebih jauh lagi ke dalam kegelapan.
Nah jadi Wak, setelah dia gabung dengan komunitasnya Chad ini, pemikiran dan juga perilaku Lori ini makin aneh lagi. Dia lebih suka menyendiri dan dia ngejauh dari lingkungan sosial karena menganggap orang-orang di sekitarnya itu adalah golongan gelap gitu loh. Golongan gelap yang udah dirasuki sama roh-roh jahat. Dan gak cuma itu aja, Lori ini juga sering cerita sama Charles nih, sama suaminya, soal hari kiamat yang udah dekat. Dia udah mulai berani memperkenalkan kepercayaan dia ini ke si suaminya. Sayang, ayolah yuk ikut sama aku yuk. Chad itu bilang kalau aku ini termasuk golongan terang yang terpilih untuk menyelamatkan dunia. Aku mau nyelamatin kamu juga sayang. Ayo ya ikut aku. Aku ini penyelamat bumi yang ditugaskan untuk menumpas orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat sayang. Kalau kamu gak ikut berarti kamu akan termasuk ke golongan gelap. Berarti kamu sudah dirasuki roh jahat kalau kamu menolak aku kayak gitu. Lihat sikap Lori kayak gitu tuh Charles. Ini ngapa bini aku nih kok ya ada-ada aja. Apa yang udah diajarin ke istri aku sama si Chad ini? Itu pengaruh istri aku nih. Gak bisa kayak gini nih kata si Charles. Charles pun berusaha untuk nyadarin ke Lori ke jalan yang benar. Tapi Lori malah nganggap kalau Charles itu yang sesat Wak. Nah karena beda paham, mereka pun jadi sering berantem dan hubungan keduanya pun mulai merenggang. Charles pun udah di titik udah gak betah lagi Wak gitu di rumah. Nah lalu di tanggal 31 Januari 2019 Charles pergi keluar kota nih untuk urusan bisnis selama ya kurang lebih seminggu gitulah. Biasanya selama dinas ini dia selalu nelpon Lori buat nanyain kabar anak-anaknya. Jadi sekalipun hubungan mereka ini lagi tidak baik-baik saja, si Charles ini masih mau Wak ngubungin Lori gitu loh untuk nanya kabar gitu kan. Nah tapi kali ini waktu dia mau telepon si Lori waktu lagi dinas ini, Lori ditelepon berkali-kali nggak diangkat Wak. Udah langsung curiga Charles di sini. Apalagi belakangan kan sikap Lori memang makin aneh kan. Dia takut ada sesuatu yang terjadi sama anak-anaknya malah. Akhirnya di situ Charles pun memutuskan balik ke rumah Wak sebelum urusan bisnisnya selesai gitu. Dia balik kan udah nggak enak di perasaan dia. Begitu sampai rumah dia kaget. Gara apa? Semua bajunya si Charles ini udah dibuang ke tong sampah Wak. Semua. Dan kode akses buat masuk rumahnya juga udah berubah. Gak bisa dimasuk dalam rumah tuh. Charles berulang kali lagi nelpon si Lori kan. Tetap juga gak diangkat. Dan marah-marah si Charles. Macam mana nih kenapa? Kemana pergi anak aku? Ini pasti Lori bawa pergi anak aku nih. Charles langsung lapor polisi kan. Wah di situ dia bilang, Pak tolong Pak, anak saya gak ada di rumah. Kayak dibawa kabur lah sama Lori istri saya. Soalnya belakangan ini Lori ini sering belajar ajaran baru Pak. Ajarannya menurut saya menyimpang. Pas dia percaya kalau dia penyelamat bumi yang ditugaskan buat numpas orang-orang yang rasukan roh jahat Pak. Udah gak enak perasaan saya sama alirannya dia ikuti itu. Saya khawatir kepercayaan itu yang dia pakai untuk nyelakain anak-anak saya, kata si Charles. Nah dengar laporan si Charles, polisi waktu itu cenderung bersikap skeptis. Hah? Mana ada ajaran kayak gitu? Udahlah kamu jangan terlalu berpikir negatif lah. Paling istri kamu sama anak kamu cuma lagi jalan-jalan aja, kata si siapa? Polisi. Karena pun di situ Charles ini nggak punya bukti apa-apa, dia pun ya udah nggak bisa ngeyakinin polisi lebih banyak lagi kan. Alhasil di situ Charles inisiatif nyari istri sama anak-anaknya sendiri, Wah. Tapi setelah dicari kemana-mana, istri sama anak-anak itu betulan ngilang, betul-betul hilang tanpa jejak. Di situ Charles nggak bisa pulang lah ya kan, gara-gara kan akses mau masuk ke rumahnya udah berubah nih kodenya. Jadi di hari itu dia terpaksa lah nyari tempat untuk bermalam di sekitar Arizona sambil masih terus mencari keberadaan mereka. Bukan bermalam sehari 2 hari, Wak. Lama dia akhirnya menetap di tempat baru ini. Hari-hari si Charles ini terus diisi dengan pencarian yang sia-sia tanpa hasil. Waktu terus berjalan dan beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 11 Juli 2019 atau 6 bulan setelah mereka ini menghilang, Charles akhirnya dapat kabar dari tetangganya kalau istri sama anak-anaknya udah balik ke rumah. Udah balik ke rumah mereka yang lama tuh loh. Udah balik nih, balik selamat semuanya. Langsung lah si Charles datang ke sana kan untuk lihat langsung kondisi mereka. Begitu nyampe, Charles udah nggak bisa nahan emosi. Wah langsung dilabraknya si Lori kan. Heh, dari mana aja kok? Aku cari kau kemana-mana kok ya kok nggak ada kabar. Kau buang semua baju aku, kok ganti semua kode rumah ini. Apa maksudmu kayak gitu? Lori bilang, ya salah kau sendiri lah. Kau jarang ada di rumah kok. Urusin aja sana urusan bisnis kau tuh. Udah nggak usah kau balik-balik kata dia kayak gitu. Kok kau malah nyalahin aku sih Lori? Aku nggak di rumah gegara apa kan? Aku kerja, aku nyari uang lah. Kau apa? Malah sibuk nggak jelas kau sama ajaran-ajaranku tuh kan. Jaga mulut kau ya, jangan asal nuduh aja ajaran aku tuh sesat. Yang sesat tuh kau. Berantem lah adu mulut mereka berdua. Nah di tengah keributan itu datang abangnya Lori, Wak, namanya Alex. Sama juga macam si Charles, Alexnya juga baru dapat kabar kalau adiknya akhirnya balik setelah menghilang 6 bulan ya kan. Datanglah si Alex. Waktu dia datang, ini Lori sama si itu lagi berantem-beranteman nih. Nah nengok adiknya dimarahin habis-habisan setelah hilang lama ini sama suaminya. Naluri Alex ini langsung terpancing. Untuk apa? Untuk membela adiknya. Dilerai sama dia. Tapi bukannya mereda, Charles malah makin tersulut emosi lagi, Wak. Dia refleks, dipukulnya si Alex. Jadi Alex sama si Charles berkelahi lah, ini baku hantam lah mereka berdua. Dan FYI di sini, Wak, Alex ini kemana-mana selalu bawa pistol, ya.
Nah di situ untuk membela diri dari serangannya si Charles atau mungkin juga karena terdesak nih Wak ya, Alex ditembak Charles pas di bagian dadanya Wak. Nah jatuhlah terkapar si Charles ini, berlumuran darah dadanya, meninggal di tempat. Meninggal si Charles gara-gara ditembak sama si Alex. Waktu Alex sadar dia udah ngilangin nyawa adik iparnya sendiri, Alex gemetaran Wak di situ. Gemetaran, tapi dia nggak ngelariin diri ya. Dia telepon polisi, "Pak, lu Pak, cepat datang Pak. Tolong datang ke rumah saya, adik ipar saya kena tembak Pak. Sekarang dia udah meninggal, tolong bawa tim medis," kata dia kayak gitu. Gak butuh waktu lama, polisi pun datang lah ini kan ke lokasi, ke rumahnya si Alex nih, ke rumah si Charles nih. Sesampainya di sana mereka ngecek lah kondisinya si Charles. Charles memang sudah tidak bernyawa. Mereka langsung ngebawa jasad Charles ke rumah sakit, sedangkan Alex langsung diinterogasi saat itu juga Wak. Pada saat proses interogasi berlangsung, Alex bilang kalau Pak memang saya ngenembak dia tapi saya lakukan itu untuk membela diri Pak. Dan pengakuan itu sejalan juga Wak sama kesaksiannya si Lori. Lori kan ada di situ kan. Alhasil karena Alex ini nggak punya niat untuk membunuh, si Alex pun tidak ditahan, dibebaskan dia Wak. Nah setelah peristiwa itu, Lori pun mengajak anak-anaknya dua orang tadi, Tylee dan JJ, untuk pindah rumah ke kota Rexburg yang ada di Idaho. Lori pindah ke sana untuk menghibur hatinya yang memang masih sedih kali setelah kehilangan Charles Wak. Meskipun memang sebelumnya mereka ini sempat cekcok karena beda aliran ya kan, tapi Lori ini juga masih sayang kali sama Charles. Kalau tetap tinggal di rumahnya dia pasti bakal sedih kali kan, bakal keingat sama suaminya. Nah selain pindah rumah, Lori ini jadi juga sering menghubungi Chad, panutannya itu. Dia ceritain lah semua kesedihannya lewat telepon, atau sesekali juga dia ketemuan ini karena kebetulan rumah barunya si Lori ini nggak jauh juga dari rumahnya si Chad, sama-sama di daerah Idaho ya kan. Dia sering ngobrol, sering curhat. Nah setelah sering ngobrol dan ketemuan ini, hubungan mereka pun makin dekat lagi Wak. Dan suasana hatinya Lori ini jadi mulai membaik lah gitu. Nah di situ mereka terus tuh intens komunikasi, sampai di satu titik mereka pun mulai membahas lagi rencana komunitas mereka yang sempat tertunda kemarin. Ya, ingat kan? Yang rencana pertemuan mereka berdua pertama kali bulan Oktober tuh tertunda. Ini mau ngelanjutin lagi tuh misi penyelamatan bumi. Tapi pada saat lagi mau ngebahas rencana-rencana yang tertunda ini, lagi-lagi mereka berdua mengalami peristiwa yang tak terduga Wak. Nah jadi di bulan September 2019 waktu Lori lagi fokus-fokusnya sama misi penyelamatan bumi itu, anak-anaknya Lori hilang dari rumah Wak. Si Tylee waktu itu umurnya 16 tahun, katanya terakhir kali terlihat di tanggal 8 September 2019 ya. Waktu dia lagi jalan-jalan ke Taman Nasional sama Lori dan juga Alex omnya, abangnya si Lori yang tadi nembak si Charles loh. Sementara JJ hilang juga. JJ waktu itu umurnya 7 tahun. Katanya terakhir terlihat di tanggal 23 September 2019. Waktu lagi main sama kawan-kawannya. Cuman anehnya di sini Wak, Lori ini sama sekali nggak khawatir anak-anaknya hilang. Bahkan dia ini juga nggak ngelapor loh ke polisi. Nggak ada. Lori ini lebih mentingin itu tadi ngebahas misi dia sama si Chad ketimbang mencari anak-anaknya. Bahkan dia sempat kepikiran jangan-jangan hilangnya Tylee sama JJ itu ada kaitannya sama golongan gelap tuh loh. Mungkin dia diculik atau dicelakai sama si orang-orang golongan gelap katanya. Makanya Lori ini nggak mau lapor polisi Wak, dan dia lebih memilih untuk curhat masalah itu ke Chad yang dianggap lebih tahu soal ini. Tidak hanya Tylee dan JJ yang aja yang menghilang Wak. Di tanggal 19 Oktober 2019, Tammy, kalian tahu Tammy kan, istrinya siapa? Istrinya si Chad. Tiba-tiba saja dia batuk-batuk parah, dia kejang-kejang dan meninggal dunia. Tapi waktu itu tim medis ini bilang kalau kemungkinan Tammy ini meninggal gara-gara penyakit. Mereka sempat nyaranin untuk otopsi biar tahu penyebab pastinya ya kan, tapi pihak keluarga terutama Chad langsung menolak. Dia nggak mau karena menurut kepercayaan mereka orang meninggal harus segera disemayamkan biar arwahnya tenang gitu. Alhasil Tammy pun dimakamkan di hari itu juga. Jadi mereka berdua ini sama-sama mengalami musibah. Lori dua anaknya hilang, Chad istrinya mati. Oke, adalah kan kepergiannya Tammy sama hilangnya Tylee dan JJ ini pun menjadi pukulan berat sekali untuk Chad dan juga Lori Wak. Mereka ngerasa kehilangan orang-orang tersayang yang biasanya selalu nemenin mereka setiap waktu ya kan. Karena serasa senasib dan sepenanggungan, Lori dan Chad ini pun makin sering lagi ketemuan. Mereka jadi saling curhat lagi dan ngerasa nyaman satu sama lain. Dari situlah mulai tumbuh benih-benih rasa suka di antara mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 5 November tahun 2019. Setelah mereka menikah, mereka berdua hidup bahagia Wak. Lori ini ngerasa Chad ini sefrekuensi kali sama dia tentunya, dan Chad ini juga ngerasa Lori ini bisa mengisi hari-hari kosongnya setelah kepergian istrinya si Tammy. Dan selain itu mereka ini makin leluasa lagi ngobrol, mereka makin lagi leluasa mematangkan rencana soal pemusnahan golongan gelap ini. Terlebih mereka ini juga yakin kejadian-kejadian yang menimpa anak-anaknya Lori yang hilang dan istrinya Chad yang mati ini berkaitan sama golongan gelap. Di situ mereka mau menjalankan misi itu secepatnya sebelum
jatuh korban-korban yang lain. Tapi belum sempat rencana itu terlaksana, malah muncul lagi masalah baru, Wak. Dan masalah baru inilah yang kemudian mengungkap misteri besar yang selama ini disembunyikan. Dan di sini akan terungkap alasan kenapa Lori tidak melaporkan kasus hilangnya anak-anaknya ini ke polisi. Ini pengungkapan misteri sebenarnya, Wak. Nah jadi, Wak, sejak bulan September 2019 tuh waktu JJ menghilang, nenek kandungnya JJ yang bernama Kay sebenarnya udah khawatir karena dia ini nggak bisa dihubungi, cucunya nggak bisa dihubungi kan. Dia juga nggak dapat kabar apapun dari Lori mamanya. Akhirnya Kay, si nenek ini pun laporlah ke polisi untuk nyari si JJ. Nah lalu di tanggal 26 November 2019 setelah Lori sama si Chad ini menikah, polisi datang nih ke rumahnya si Lori untuk mencari JJ. Tapi waktu nyampe di sana ternyata cuma ada si Lori, Chad, sama Alex, abangnya si Lori. Sedangkan anak-anak si Lori itu nggak ada, Wak. Polisi nanya, kami dapat laporan dari neneknya dari nenek Kai kalau JJ hilang dari rumah. Betulkah itu, Bu? Katanya. Oh enggak kok, Pak, anak saya nggak hilang, dia lagi nginep di rumah teman saya, katanya. Oh iya, di mana rumah teman kamu? Jauh, Pak, rumahnya dari sini. Udah, pokoknya Bapak tenang aja lah, anak saya baik-baik aja kok. Kata Lori kayak gitu, Wak. Dia nggak bilang anaknya hilang, dia bilang anaknya pergi ke tempat kawannya. Nggak percaya polisi di situ, didesak terus si Lori untuk ngasih tahu di mana rumah kawan kau itu, biar sini kami mau mastiin dulu ya kan. Sampailah di satu titik Lori udah nggak bisa ngasih alasan lagi, Wak. Dia ketahuan bohongnya. Akhirnya dia jujur lah kalau kedua anaknya memang hilang, Pak, katanya. Hilang kan? Kenapa nggak dari awal aja kau bilang dia hilang? Hah? Kapan terakhir kali kau lihat dia? Terakhir saya lihat dia tanggal 8 September 2019 di Taman Nasional. Itu si Tylee, Pak, ya. Sedangkan si JJ terakhir kali saya lihat tanggal 23 September 2019 waktu dia lagi main sama kawan-kawannya. Nah dari situlah polisi akhirnya baru dapat info lagi, rupanya bukan si JJ aja yang hilang, Tylee juga. Saat itu juga polisi pun langsung ngerahin tim untuk mencari keduanya. Sayangnya di pencarian pertama ini nggak langsung membuahkan hasil. Polisi carilah lagi cara lain dengan mengecek GPS-nya Lori sama Alex. Karena kan orang terakhir yang ada sama JJ, Lori sama Alex kan, dicek lah itu. Nah waktu dicek, Wak, terbukti kalau mereka memang pergi ke Taman Nasional di tanggal 8 September 2019. Di hari waktu si Tylee abangnya ini menghilang ya kan. Betul, pergi nih mereka bertiga sana. Cuma waktu diteliti lagi lebih lanjut, Wak, polisi nemu ada aktivitas yang tidak biasa dari GPS-nya si Alex. Dimana di tanggal besoknya, 9 September 2019 dan di tanggal 23 September 2019, di hari waktu JJ menghilang, Alex, abangnya Lori ini terdeteksi pergi ke rumahnya Chad yang ada di Idaho. Curiga polisi di situ, ini pasti ada nggak beres nih sama si Alex. Karena apa? Karena di tanggal itu Lori sama si Chad belum nikah. Jadi untuk apa abangnya si Lori datang ke rumahnya si Chad? Ya kan? Di situ polisi langsung menduga seperti ada sesuatu yang Alex sembunyikan nih, yang berkaitan sama dua anak hilang ini, Tylee sama si JJ di rumahnya si Chad. Akhirnya polisi pun ngeluarin lah surat perintah untuk ngegeledah si rumah Chad itu. Awalnya fokus penggeledahan polisi untuk nyari bukti-bukti dokumen dan juga digital lain yang nunjukin keberadaan Tylee sama si JJ di rumah itu. Tapi semua usaha itu nggak membuahkan hasil rupanya, Wak. Nggak ada dapat dokumen atau apapun lah gitu kan. Sampai akhirnya di bulan Juni 2020 nih polisi justru menemukan sesuatu yang mencurigakan di area kebun belakang rumahnya si Chad, Wak. Tepat di dekat pepohonan itu ada semacam gundukan kecil bekas penggalian tanah. Dan begitu digali, polisi langsung menemukan ada dua jasad yang tidak lain tidak bukan adalah Tylee dan JJ. Di situ mereka, Wak. Dan kondisi jasadnya juga astagfirullahaladzim. Jasadnya Tylee itu terbakar. Terus anggota tubuhnya terpisah-pisah. Sedangkan JJ, orang yang 7 tahun ini, Wak, dibungkus plastik gitu loh. Plastik sama lakban. Dari situ polisi langsung yakin kalau mereka ini adalah korban dari pembunuhan berencana. Dugaan polisi otomatis langsung ngarah ke siapa? Ke Alex, Chad, sama Lori. Sudah diyakini mereka pelaku utama. Kenapa? Karena pertama, riwayat GPS-nya Alex terekam pernah berada di rumahnya si Chad saat Tylee dan JJ hilang, ya kan? Terus kedua, lokasi penguburan jasad ada di rumahnya si Chad. Terus yang ketiga, Lori udah berbohong waktu ngasih kesaksian soal di mana keberadaan Tylee dan juga JJ. Ya kan? Dari awal dia udah bohong. Polisi pun akhirnya langsung nangkap mereka bertiga untuk diinvestigasi lebih lanjut kan, Wak. Nah selama proses investigasi ini, Lori langsung membantah tuduhan polisi. Nggak mungkin, Pak, saya nggak menghilangkan nyawa anak saya. Nggak mungkin saya melakukan itu. Saya sayang kali sama mereka, Wak. Wak pula, Pak. Tapi di saat Lori terus membantah, Wak, polisi justru menemukan berbagai bukti lain yang lebih mengejutkan dari hasil penyelidikan. Apa itu? Pertama, polisi dapat info dari beberapa saksi kalau Lori dan Chad tergabung dalam komunitas sesat dan lagi merencanakan misi pembunuhan atau pembunuhan
pemusnahan golongan gelap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari hasil penelusuran digital ditemukan riwayat chat antara Lori dan Chad yang lagi ngebahas tentang rencana pembersihan dunia dari golongan gelap. Terus yang ketiga, polisi nemu CCTV yang menunjukkan Lori dan Alex abangnya lagi mindah-mindahin barang-barang punya si Tylee dan JJ ke sebuah loker penyimpanan umum yang ada di daerah Rexburg. Seolah-olah mereka ini lagi nyembunyiin jejak gitu loh, Wak. Terus yang keempat, polisi ada menemukan riwayat email yang berisi daftar nama-nama orang yang diyakini sudah dirasuki roh jahat. Dan dari daftar itu ada namanya Tylee, JJ, dan Temi. Istri pertamanya Chad ada di situ. Disitulah polisi makin yakin kalau kematian Tylee dan JJ ini pasti ada kaitannya sama misi ini. Bahkan karena namanya si Temi ini juga disebut di dalam daftar itu, Wak, polisi sampai harus menyelidiki ulang penyebab kematiannya si Temi. Digali lagi makamnya si Temi, diotopsi lagi jasadnya, dan akhirnya apa? Ketahuan kalau kematiannya si Temi itu bukan karena sakit, Wak, melainkan karena dia dicekik dan dibekap. Polisi langsung yakin kalau pasti ini ulahnya si Chad sendiri tuh, si penulis. Wah, ditambah lagi setelah diselidiki lebih jauh nih, Wak, ya, Chad ini rupanya dapat benefit dari kematian bininya, yaitu apa? Asuransi jiwa 430.000 USD, 6 miliaran, Wak. Dan uang itulah dia pakai untuk biaya pernikahan dia sama si Lori dan juga biaya hidup setelah mereka menikah itu. Gak berhenti di situ aja, Wak. Polisi juga menemukan ada bukti rekaman percakapan Alex sama si Chad di akunnya iCloud si Chad, di mana di rekaman itu Chad ini bilang kalau Alex adalah orang terpilih utusan Tuhan untuk membantu misi pemusnahan golongan gelap yang sudah mereka rencanakan, yang sudah direncanakan sama si Chad sama si Lori ini. Dari rekaman itulah polisi menduga kuat kalau Alex adalah kaki tangan dari rencananya Chad dan juga Lori. Alex, abangnya si Lori. Dia yang udah tidak sengaja membunuh si Charles. Dia jadi kaki tangan Chad Lori sekarang, Wak. Akhirnya pada tanggal 12 Mei 2023 kemarin, Chad dan Lori pun langsung diseret ke persidangan. Lori dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap anaknya Tylee dan JJ, astagfirullahaladzim, serta juga konspirasi pembunuhan terhadap si Temi, Wak. Kena juga dia. Dia pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sementara Chad dinyatakan juga bersalah atas kasus yang serupa. Bedanya karena si Chad ini adalah otak utama dari ajaran sesat yang sudah disebarkannya ke si Lori. Akhirnya Chad pun divonis hukuman mati di tanggal 1 Juni 2024 kemarin. Terus Alex, gimana sih kaki tangan ini? Dia nggak dihukum, Wak, karena beberapa bulan sebelum persidangan dia sudah meninggal dunia karena serangan jantung. Udah mati duluan si Alex. Sampai sekarang Lori masih di penjara untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Sedangkan Chad masih menunggu masa eksekusi yang belum tahu kapan akan dilaksanakan. Jadi begitulah akhir dari rencana sesatnya Chad dan Lori. Mereka dihukum setimpal sesuai dengan perbuatan jahat mereka, Wak, ya. Aduh ya Allah. Tapi di sini memang kami nggak dapatkan informasi bagaimana kronologi sampai akhirnya mereka menghilangkan nyawanya Tylee dan bagaimana apa yang mereka lakukan ke JJ saat kejadian. Tapi yang jelas itulah yang ditemukan. Tylee dan JJ ditemukan dalam keadaan mengenaskan di rumah panutannya. Oke, Wak, jadi itu tadi aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Lori dan Chad, dua orang yang menganut aliran sesat, menganggap dirinya ini adalah penyelamat dunia, padahal malah mereka lah yang mencelakai orang-orang yang tidak bersalah, ya kan, yang gak lain ini nih, ya Allah, keluarga mereka sendiri loh, istrinya, anak-anaknya. Dari kasus ini kita jadi tahu bahwa ternyata ada loh orang-orang yang berusaha membelokkan keyakinan untuk bisa menyesatkan orang lain, dan parahnya juga sampai mempengaruhi mereka untuk bisa berbuat jahat gitu loh. Padahal gak ada kan satu agama dan keyakinan di dunia ini yang ngajarin kita untuk berbuat jahat, apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia, ya kan? Nggak ada kan? Apa yang dilakukan sama Chad dan Lori ini, Wak, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Semoga kita selalu dijauhkan dari ambisi dan juga delusi menyimpang macam Chad sama si Lori ini, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.